Halo semua, selamat datang di proker kita yang bernama Persami, Pengembangan Diri di Masa Pandemi. Perkenalkan, nama aku Inaya, Koordinator Kewirausahaan. Perkenalkan, nama aku Vito sebagai anggota kewirausahaan satu. Namaku Kairan sebagai kewirausahaan 2. Hari ini kita mau ngapain sih? Jadi hari ini kita mau sharing-sharing nih tentang kewirausahaan. Tapi kita mau ngobrol sama siapa sih? Kali ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan kewirausahaan bagi kemandirian siswa bersama Bapak Jody Arya Prabawa. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore semuanya. Alhamdulillah kabar baik dan insya Allah berkah. Semoga kalian semua juga dalam keadaan sehat yang terbaik juga ya. Amin. Sebelumnya saya mau berterima kasih dulu Pak, karena sudah menyempatkan waktu untuk datang dan ngobrol-ngobrol sama kita. Oke, tanpa Sama-sama. berlama-lama, langsung aja kita mulai ya. Oke. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat ya, nikmat waktu sehingga kita bisa berkumpul di sini bersama-sama. Insya Allah diskusi kita ini bisa memberi manfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih juga saya sampaikan ke adik-adik sekalian atas undangannya. Senang sekali saya bisa hadir di sini untuk berdiskusi dengan kalian, bicara mengenai kewirausahaan, kepemimpinan, dan kemandirian ya. Dan ini memang menarik sekali di usia kalian yang relatif masih sangat muda, sudah ada fokus ke arah sana ya melalui sekolah. Ya, ini bagus sekali. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Jody Arya Prabawa. Saya sebagai founder dan CEO dari Neocentra Group dan juga saya bekerja sebagai konsul kehormatan mewakili pemerintah Tanzania untuk Indonesia dan juga ada di beberapa organisasi lainnya baik nasional maupun internasional. Nah, tetapi fokus saya utamanya adalah saya selalu tertarik tentang bagaimana kita sebagai manusia mengembangkan diri kita seoptimal mungkin gitu. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang akan kita libatkan dalam diskusi kita ke depannya, termasuk diantaranya bagaimana kita mengubah mindset dan memahami apa yang sebetulnya terjadi pada orang-orang lain yang kita anggap sebagai orang sukses. Dan itu yang nanti mungkin akan bisa menjadi bagian dari bekal perjalanan kalian ke depannya. Amin, insya Allah. Oke, next. Diskusi kita akan mulai dengan terminologi ya atau istilah-istilah yang umum, yang common gitu terkait dengan dunia digital saat ini. Ya di antaranya ada digital entrepreneurship, yaitu tentang kewirausahaan digital. Ya apa itu kewirausahaan digital nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Ya yang di dalamnya juga sebetulnya beririsan dengan istilah digital business. Ya bagaimana berbisnis secara digital, lalu ada digital startup, bagaimana kita memulai usaha secara digital, juga ada digital scale up ya, bagaimana mengembangkan startup yang sudah kita buat tadi di dalam dunia digital dan juga ada digital platform sebagai sebuah wadah atau ekosistem yang akan kita gunakan dalam rangka membangun bisnis tersebut. Nah, tentunya semua bisnis itu harus dipasarkan. Semua produk, semua jasa harus dipasarkan agar orang tahu bahwa produk itu ada, jasa itu ada, kita ini ada. Ya, sehingga orang bisa tertarik dan kemudian bahkan bertransaksi. Nah, untuk itu penting juga nanti kita diskusi tentang digital marketing ya. Bagaimana memahami bahwa pemasaran secara digital itu adalah hal-hal yang berbeda dengan memasarkan secara konvensional yang non-digital. Oke, next. Nah, sebelum kita berangkat lebih jauh, ya kita perlu juga menyamakan beberapa definisi. Tentu tidak harus disamakan secara persis ya. Setidaknya di sini saya tampilkan ada 3 perspektif terkait definisi secara random. Yang pertama adalah semua wirausaha yang memanfaatkan kekuatan dari dunia digital untuk membangun bisnis yang besar. Yaitu bisa jadi salah satu definisi tentang bagaimana berbisnis secara digital. Lalu yang kedua definisi lainnya adalah seseorang gitu ya yang menciptakan produk atau jasa secara digital gitu dipasarkan, dikirimkan gitu ya dan didukung juga proses semuanya operasionalnya melalui program-program atau aplikasi digital. Lalu perspektif lainnya adalah bagaimana kita menciptakan ya bisnis dengan memanfaatkan kemajuan dan perkembangan teknologi untuk membesarkan bisnis kita yang sebetulnya fungsinya adalah dalam hal melayani pelanggan-pelanggan kita.
Ya, boleh jadi bisnisnya sama sekali bukan bisnis digital dalam artian produk dan jasanya, tetapi bagaimana kita berinteraksi dan melayani pelanggan, itu semua sudah dibuat digital semuanya, digitalize ya. Oke, nah sebelum kita masuk ke dalam dunia digital dalam konteks kewirausahaan, kemandirian, dan kepemimpinannya, kita perlu tahu dulu nih, aspek dasar yang sering jadi persoalan ya. Jadi jangan bagus-bagusnya dulu, ya semuanya bagus betul, tapi pasti ada hambatan-hambatan yang penting kalau kita tidak ketahui dan kuasai, malah bisa menjadi masalah di kemudian hari. Ya, next-nya, ini adalah tentang legal ya, tentang hukum. Jadi dalam hal ini, kita bicara isu-isu legal di sini, ya ada tentang privacy ya, tentang data pribadi. Ya ini yang sering kali terjadi di mana kalau kita bicara data pribadi, ya itu suka bocor dipakai untuk yang tidak-tidak. Bahkan ya kita dirugikan dalam hal keuangan terutama. Lalu ada tentang intellectual property. Ya dalam hal ini kalau bahasa Indonesia kan haki ya, hak atas kekayaan intelektual. Apa itu? Ya segala karya yang sifatnya eh, apa namanya kreasi kita yang kita daftarkan, entah itu merek, ya produk, ya jasa, ataupun sebuah sistem dan sebagainya. Nah, kalau secara digital itu tentu beda lagi ya, karya-karyanya pun dibuat secara digital otomatis, ya beda dengan yang non digital. Nah, ini juga penting untuk kita pahami, jangan sampai kamu merasa masih muda bikin sesuatu, nggak apa-apalah begini aja, nggak diperhitungkan, tahu-tahu booming, ya tahu-tahu hebat, gitu, tahu-tahu sukses. Nah, kalau sudah berbau uang di situ, akan selalu ada pihak-pihak yang berusaha mendompleng, yang meniru dan sebagainya. Saya ambil contoh gini, yang lagi rame itu apa? Yang di Sudirman itu yang kayak fashion show itu, Citayam. Citayam Fashion Week misalnya ya. Nah, itu kan kemarin ada sempat keributan, ada kalau nggak salah selebriti atau apa berusaha mendaftarkan merek itu, mempatenkan gitu ya. Nah, itu juga harus dipahami gitu. Kalau kita tidak peka, tidak memahami, maka akan selalu ada orang-orang yang berusaha, tanda kutip, menyerobot ide-ide kita ketika dianggap ide itu berhasil. Ya juga ada nanti undang-undang ITE, jangan sembarangan kita komentari orang, mengkritik sesuatu, baik itu pemerintah ataupun individu lain, bisnis, ya, merek orang kita curhatkan, maksudnya mau curhat nih, tapi di sosial media kita jadi dianggap memfitnah atau menjelek-jelekan gitu ya. Nah, itu ada undang-undang ITE itu. Ya, nah ini juga bahaya sekali kalau kita nggak pahami, kita bisa celaka gara-gara jempol kita gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Lalu juga ada e-commerce ya, hukum tentang e-commerce terkait dengan digital di sini. Itu nanti tentang perpajakannya ada, tentang cara transaksi, tentang perbankan dan keuangan-keuangan lainnya. Nah, ini hal-hal dasar yang ya cukup penting kalian pahami, minimal kalian mengetahui secara umum deh gitu ya. Nanti kan ada bidang-bidangnya, ada mungkin lawyer, ya, pengacara dan sebagainya yang memang mengerti atau konsultan gitu. Nah, tapi ketika kalian akan memulai sesuatu, pahami aturan mainnya. Ini penting ya. Jadi pahami aturan mainnya sebelum main apapun, mau main basket, bulu tangkis. Kalau kalian nggak paham aturan mainnya pasti masalah gitu. Oke, next. Nah, untuk semua itu ya ada 7 langkah dasar yang akan kita diskusikan hari ini ya terkait dengan menciptakan bisnis ya. Wealth strategy ini di sini kan bukan cuman ada bisnis bisa jalan, bukan cuma itu. Kita ingin bisnis tersebut tumbuh ya, tumbuh dan berlanjut ya, sustainable. Nah, 7 basic step-nya apa aja? Kita mulai dari mempelajari kesuksesan orang lain ya, studying success. Kalau kita pahami betul-betul bahwa segala hal itu ada ilmunya ya. Nah, ilmu inilah yang penting kita pahami, kita ketahui. Bahkan menguasai suatu ilmu saja tidak cukup loh. Kenapa begitu? Kadang-kadang kita tahu nih bagaimana menjadi pelajar yang hebat, bagaimana kita bisa menjadi katakanlah dalam sebuah soal gitu ya, sebuah mata pelajaran kita bisa excellent di situ. Nah, tetapi mengetahui saja itu tidak cukup. Banyak orang bilang knowledge is power. Ya, bagi saya tidak. Ya, knowledge is just potential power. Ya, knowledge is not power yet. Nah, baru menjadi power kalau knowledge tersebut berhasil kita manfaatkan, kita implementasikan, kita gunakan untuk mencapai suatu tujuan. Baru itu knowledge jadi power betulan. Nah, jadi studying success itu kita pelajari ilmunya apa. Orang ini kenapa bisa berhasil? Oh, ini idola saya. Oh, ini saya suka dia nih. Saya terinspirasi oleh bisnis ini atau merek ini, cara memasarkan, cara jualan atau kualitasnya itu sendiri gitu. Nah, apa sih yang dilakukan oleh foundernya? Nah, itu pelajari. Ada ilmunya di situ. Ya, knowledge-nya kalian punya, pelajari kemudian skill apa yang mereka miliki. Apa yang saya perlu kuasai, apa yang saya belum tahu, sekarang saya perlu mencari tahu. Kemana mencari tahu? Bagaimana melatihnya? Ke siapa saya belajarnya? Nah, itu terus digali.
Nah, tapi dua itu belum cukup juga ya. Knowledge dengan skills itu belum cukup. Karena kalian perlu attitude yang tepat, sikap-sikap mental yang tepat. Ya, karena nggak bisa kalau kita mau jadi pebisnis misalnya, tapi sikap mentalnya pesimis. Nah, itu tabrakan. Ya, nggak mungkin tuh. Kenapa? Belum mulai udah, ya kemungkinan gagal kayaknya sih. Ya insya Allah gagal gitu kan. Kamu meyakini kamu gagal dengan kamu meyakini kamu berhasil, yang manapun kamu yakini, insya Allah itu akan kejadian. Kenapa? Karena itu bagian dari doa kita. Ketika kita berdoa kan ikut keyakinan dan rasa kita. Bukan persoalan Allah mengabulkannya yang mana, bukan. Ya, tapi Allah sendiri melihat niat kita. Ya, nah niat ini yang penting kalian jaga dari awal. Karena itu yang didengar Tuhan gitu. Itu yang akan jadi bagian dari pengkabulan doa. Jadi panjang, panjang dalam artian ada satu rangkaian yang dari hulu ke hilir kalian harus jaga. Nah, itu dalam mempelajari kesuksesan. Kemudian untuk bisnis yang sudah ada, kalian nggak harus menciptakan sesuatu yang baru sama sekali. Karena pada prinsipnya di kolong langit ini nggak ada yang benar-benar baru gitu ya. Nah, jadi cari sesuatu yang kalian lihat sudah berjalan dan sudah bagus. Kemudian intip ya dalam proses bisnisnya tersebut apa yang masih kurang. Misal gini, bisnisnya adalah mengirimkan barang. Dalam mengirim barang, ternyata orang masih berharap ini harusnya bisa lebih cepat nih. Ini harusnya kemasannya dibikin lebih aman. Nah, boleh jadi kalian masuk ke situ. Oh, orang masih pengen ada nilai tambah yang belum disediakan oleh si penyedia jasa yang ada sekarang. Kita bisa masuk di situ. Kita ada peluang. Berarti kita menyediakan jasa pembungkusannya. Kerjasamalah dengan si pemilik jasa. Kamu nih, customer kamu banyak expect-nya begini loh. Kamu belum sediakan, saya mulai mau bikin itu. Bisa bantu, kita kerjasama, uji coba, dan sebagainya. Ya, itu contohnya. Ada banyak hal lagi yang bisa saling melengkapi. Ya, jadi komplementer. Ya, misalnya ada usaha, dia jual makanan. Gitu. Nah, pengantarannya masih pakai konvensional. Gitu. Nah, kalian punya tempat. Nah, bisa stok di sini, jadi stokisnya juga bisa. Kenapa jadi stokis di situ? Karena justru diketahui dari data, ya pembeli dia terbanyak di daerah kita. Kalau semua belinya langsung ke tempat dia masih jauh, panjang, ongkos lebih mahal, nah mending sekali jalan stok di kita. Tapi kita dapat komisi misalnya. Nah itu contoh yang disebut missing ingredients ya, di bagian bawah itu ya, kiri bawah ya. Nah missing ingredients itu cari celah, selalu cari celah. Ya ingat di dalam kesulitan ada kemudahan ya. Di setiap kesempitan itu pasti ada kesempatan. Tentu manfaatkan secara baik. Nah, setelah itu kita potret ya. Di sini tugas kita adalah mencari masalah. Ingat ya, bukan mencari masalah dengan orang lain, apalagi mencari masalah dengan hukum. Ya, kita harus mencari masalah dalam konteks apa sih yang orang lain ingin itu diselesaikan dan mereka bersedia membayarnya. Ingat, bisnis yang sukses itu bukan sekedar jualan barang, ya, bukan sekedar jualan jasa. Bisnis yang sukses adalah bisnis yang menyelesaikan masalah seseorang yang bersedia membayar kita untuk itu. Itu definisi sebenarnya. Ya, nggak ada orang beli barang itu karena barang itu. Ya, orang jualan bor, ya, itu apakah dia jualan bor? Tidak. Dia menjual jasa membuat lubang. Ya, produknya namanya bor. Ya, tapi dia bukan jualan bor. Gitu. Nah, kita harus paham bahwa orang saya pengen bikin lubang, saya pengen pasang foto keluarga atau foto wisuda atau lukisan atau apalah misalnya. Ya, tapi temboknya keras banget dipaku, ya pakunya rusak gitu kan. Harus dibor. Oke, nah gimana nih bor kayak apa? Lubang macam apa yang diperlukan? Bisa dipenuhi oleh bor yang seperti apa, tipe atau spesifikasinya. Nah, itu contoh. Jadi jangan sampai misalnya kita salah paham gitu. Oh, bisnisnya bor. Tidak. Dia menawarkan cara membuat lubang yang aman, nyaman, dan sesuai kebutuhan. Misalnya McDonald's. Ya, McDonald's bisnisnya apa? Makanan. Makanan ya. Tapi perhatikan, semua perempatan mahal di seluruh dunia mesti ada outlet McDonald-nya. Di Jakarta aja tempat-tempat perempatan-perempatan mahal pasti ada McDonald-nya. Gitu. Kenapa begitu? Nah, bisnis mereka juga termasuk properti. Mereka kuasai titik-titik itu. Gitu. Nah, jadi kita tidak melihat hanya sepotong aja. Ya, bahwa ini bisnisnya apa nih gitu. Itu mungkin kelihatannya seperti itu, tapi di balik itu ada yang lebih. Ya, dia jualan alat fitness, tidak, dia jualan franchise untuk gym. Ya, fitness center, bukan alat fitnessnya. Tapi pintu masuknya dia jualan alat fitness. Ya, padahal yang dia jual adalah cabang-cabang dari studio fitness. Gitu. Nah, itu ada banyak layanannya, ada personal trainernya, ada minuman-minuman, ada vitaminnya dan sebagainya. Gitu. Nah, itu contohnya ya. Jadi cari problem, cari masalah dalam hal. Kalau mau bisnis, cari masalah. Masalah yang orang pingin itu diselesaikan, tapi belum ada penyedianya. Nah, kita berikan solutionnya. Kita cari celahnya apa. Nah, setelah ketemu ada problem dan ada solution, kita punya ide,
Gimana sekarang orang mau membayar untuk itu ya? Nah, ini monetize ya, aspek monetize-nya di situ baru menjadi bisnis. Kalau enggak cuma kerja bakti atau ya kebaikan aja gitu kan. Gitu. Tapi kalau jadi uang orang mau bayar baru jadi bisnis. Ya. Nah, monetize di sini kita harus lihat namanya ada bisnis model. Cara kita mendapatkan uang. Ada misalnya kita beli aplikasi ya di handphone kalian gitu. Ada aplikasi yang berbayar langsung, sekali bayar langsung pakai seumur hidup. Ada yang aplikasinya berlangganan kan? Ada yang bayarnya bulanan, ada yang bayarnya tahunan misalnya. Nah, itu contoh bisnis model, cara memonetize-nya beda-beda. Ya, kalau di marketplace ya toko online, ada yang dia tiap per produk transaksi dia dapat komisi sekian. Ada yang dia ambilnya misalnya dari berlangganan. Saya nggak ambil komisi ya dari per transaksi kamu, berapapun transaksi kamu per hari, saya nggak ambil serupiah pun. Tapi kamu bayar tiap bulan, nah itu sekian. Kalau transaksi kamu per bulan sampai ke 1.000 transaksi, bayarnya naik segini tiap bulannya. Nah itu termasuk perbankan. Sekarang kalau transfer uang ada biayanya. Kalau pakai BI Fast, itu biayanya 2.500 per transaksi, per transfer gitu kan. Nah, ada juga yang lain-lain. Nah, ini monetizing. Kalian harus temukan formula yang terbaik yang orang mau dan orang suka untuk membayarnya. Ya, jangan sampai barang yang sama kalian bikin cara monetizingnya dengan cara tertentu, tetangga kalian barang yang juga sama, cuman monetizingnya cara berbeda, dia yang laku akhirnya. Nah, itu juga ada seninya. Di situ kalian bisa pelajari strategi-strateginya. Kemudian setelah jalan bisnis itu, nah jangan terus-terusan cepat berpuas diri ya. Kalau kita bicara kewirausahaan, sekarang dipikirkan setelah ini lumayan jalan, ada pemasukannya, sudah menguntungkan, sudah balik modal. Nah, scale up. Apa itu scale up? Diperbesar bisnisnya, diperluas jangkauannya, diperbanyak pelanggannya. Caranya apa? Macam-macam. Ya, ada banyak cara untuk scaling up ini. Ya, misalnya kalau produk digital tuh enak. Kamu bikin aplikasi cuma sekali. Kalau orang download kan bukan berarti kamu bikin lagi. Ada 1.000 yang download, kamu bikin 1.000 kali kan enggak. Kamu bikin cuma sekali, ya orang 100 juta kali download, ya udah tetap kamu bikinnya sekali. Nah, itu contoh scale up yang paling efisien ya digital product. Nah, kemudian misalnya scale up yang lain adalah kamu buka layanan, teman-teman kamu, lo buka dong makanan gue di daerah lo, gitu. Kayaknya laku deh, ini dari data banyak yang mesennya ke arah sana alamatnya yang tadi saya bilang di awal. Nah, itu juga bisa scale up, ada cabang baru. Gue kirimin bahan bakunya aja yang masak keluarga lo ya, misalnya, untuk menghemat biaya, gitu. Jadi naik terus. Atau nanti sistemnya kamu jual ya, di systemize, nah itu jadi franchise. Kayak McDonald's, kita bisa nggak punya McDonald's? Bisa. Kita beli franchise-nya itu systemized ya di atas itu. Nanti kamu udah nggak kerja lagi tuh. Ya, setelah masuk ke level systemized, ya, yang kerja nanti sistemnya, orang lain yang bayar, orang lain membeli itu dari kamu, beli sewa gitu ya. Kamu ya udah tinggal ngitung duit dan mengevaluasi sistem kamu udah optimal belum, memberi keuntungan pada orang yang berpartner dengan kamu, termasuk kamu sendiri. Nah, nanti level terakhirnya adalah automation atau di automate, ya, dibikin otomatis. Kamunya di rumah lagi tidur, uang kamu tetap mengalir masuk ke rekening. Jadi passive income, ya. Kamunya lagi ngapain santai gitu jalan-jalan, uangnya atau bisnisnya tetap berproduksi memberikan kamu keuntungan. Tentu ya kalau orang begitu nanti enak-enakan dia tinggal santai dong. Enggak. Biasanya orang kalau sudah sampai di level itu justru dia pengen mengembangkan lebih jauh lagi. Dia akan buka bisnis baru. Mainan baru dia cari. Bukan malah terus jadi enak-enak santai, wah leha-leha gitu. Enggak. Ya, itu tadi yang dimaksud dengan mindset juga di situ. Nah, bagaimana untuk kita menuju ke sana secara mental? Next. Ya, diperlukan beberapa mentalitas ya, gitu. Yang pertama tentu disiplin. Disiplin dalam berusaha, disiplin dalam belajar. Ya kalau malas-malesan, kalau misalnya kita cuma ya kalau bahasa ungkapan tuh angkat-angkat tai ayam gitu ya. Jadi baru mulai sebentar, begitu ribet dikit, mundur, nyerah. Itu nggak akan jadi. Ya, KFC, ya, Colonel Sanders, itu ditolaknya itu mencapai 1.000 kali ditolak. Dia punya konsep ya, monetizingnya adalah, nih saya punya resep ayam yang enak, kamu nggak harus beli resep ini, pokoknya saya kasih bahan dasarnya, bumbunya, kamu bikin, nah dari setiap penjualan kamu bagi saya keuntungan sekian persen. Awal-awal semua orang bilang, ini kakek gila apa? Siapa yang mau begitu? Saya juga punya ayam saya sendiri kok. Sampai 1.000-an kali dia ditolak. Bahkan lebih. Ya.
Nah, bayangkan kalau dia menyerah ya, kalian nggak kenal KFC. Tanpa KFC nggak muncul juga McDonald dan sejenisnya gitu kan. Nah, tapi kemudian ya untung Colonel Sanders nggak menyerah ya. Dia terus coba sampai ada yang, ya udah sini saya coba. Konsepnya seperti itu, oke. Ya, makanya Coca-Cola, KFC itu kalian nggak akan temukan patennya di kantor paten manapun. Karena mereka nggak pernah mendaftarkan patennya. Kenapa? Untuk mendaftarkan paten, mereka harus membuka rahasianya. Nah, mereka nggak mau buka rahasianya, jadi nggak perlu dipatenkan. Selama rahasia terjaga, ya sudah jalan terus. Produk lain misalnya apa? Indomie goreng. Ya, baunya itu ya ada royaltinya, gitu. Bumbunya juga ada, gitu kan? Udah khas gitu. Dan itu jelas orang langsung nggak ngelihat siapa yang masak, kecium baunya dari tetangga aja udah langsung kebayang, gitu kan? Nah, itu menarik. Ya, jadi kembali ke disiplin dalam membangun sesuatu. Kalian waktu bayi belajar jalan gitu, ada nggak yang, aduh gue nyerah deh, capek jatuh melulu, udahlah nggak usah jalan. Ada nggak yang begitu kan? Selama kaki kalian normal, ya alhamdulillah kalian pasti akan nyoba terus, mau benjol kepala gitu ya, pasti jalan terus. Dan orang tua kalian alhamdulillah juga begitu. Bayangin kalau ada orang tua gini, waduh anak kita nih kayaknya kok jatuh melulu ya Maya. Yaudah deh jangan dikasih belajar jalan lagi deh, gitu. Nanti dia jatuh lagi kasihan. Nah kan bingung kalian gedenya, mesti pakai kemana-mana mesti dibantu gitu kan. Nah, alhamdulillah para orang tua paham bahwa selama kakinya normal, pasti akan bisa jalan selama dia terus mencoba. Nah, kenapa lantas kita ketika sudah besar malah mudah menyerah? Nah, ini yang sering terjadi ya. Jadi mindset pertama disiplin. Yang kedua adalah percaya diri. Dengan kita berdisiplin, latihan, belajar, dan sebagainya, kepercayaan diri kita meningkat. Ya, kepercayaan diri yang meningkat ketika kita diskusi, ketika kita ketemu orang lain, itu juga tercermin. Orang jadi lihat, oh ini anak kayaknya kok PD-nya tinggi, bagus nih. Ketimbang yang ya malu-malu gitu kan. Ya orang jadi bingung nih mau maju tapi malu-malu nih gimana gitu. Nah, yang ketiga adalah open minded. Ya, jangan merasa oh sudah cukup cerdas, sudah cukup tahu. Ya, jadi bodoh lah, jadi bodoh yang haus, yang lapar dengan ilmu. Ya, karena itu satu-satunya jalan kalian terisi terus, gelasnya jangan sampai penuh terus ditutup. Udah gelasnya kepenuhan ditutup pula. Ya, selalu alirkan. Nah, gimana? Masa ditumpahin dibuang? Tidak, tapi dialirkan. Ilmunya dipakai, ya, diamalkan gitu loh. Nah, itu gelasnya bisa terisi terus dengan hal-hal yang lebih baru, lebih baik lagi. Lalu yang keempat adalah menjadi seorang yang self-starter. Jangan nunggu disuruh, jangan nunggu kepepet. Betul, the power of kepepet itu ada. Ya, tapi pastikan kalian mulai ya self-starter. Itu. Kemudian yang kelima kompetitif. Jangan cengeng, ya harus berani bersaing. Begitu ada saingannya mundur gitu. Jangan. Ya, harus berani karena apa? Dunia ini kompetitif kok. Kalian itu bisa lahir kan, dapat badan, kesempatan lahir kan ya. Nggak cuma kalian loh yang berusaha menghuni dalam perut ibu kalian. Ya, ada calon saudara kalian lain yang gagal gitu. Cuma kalian yang jadi nih gitu kan. Nah, itu manfaatkan. Kalian sudah pernah menjadi juara yang luar biasa. Mau masuk lab school Cibubur, nggak semuanya berhasil masuk kan. Kalian sudah punya jiwa kompetisi sebetulnya. Ya, nah itu pakai dalam hal yang sehat tentunya, dalam hal yang mengembangkan diri kalian, dalam hal-hal yang sifatnya memberi manfaat pada orang lain. Kemudian yang keenam adalah inovatif. Ya, selalu tadi belajar itu bukan sekedar menguasai ilmu, koleksi ilmu, bukan. Ya, belajar itu bertujuan untuk menemukan lagi hal-hal yang lebih efektif, lebih efisien lagi, lebih bermanfaat lagi. Nah, itu inovasi. Ya, sesuatu yang baru ya dari yang lama gitu. Nanti ada kalau nanti kalian mau jelasnya nanti kapan kita bisa bikin sesi lagi sendiri kalau diperlukan. Ya nanti namanya Scamper ya. Kalian bisa pelajari browsing sendiri SCAMPER ya, Scamper. Bagaimana kita mengolah sesuatu dari yang sudah ada gitu. Nah, kemudian yang ketujuh determine ya. Determine ini ya harus bersungguh-sungguh. Ya, jihad itu kalau dalam bahasa agama Islam itu bukan bicara perang atau apa, bukan. Ya, jahada ya, itu berarti bersungguh-sungguh, orang yang bersungguh-sungguh. Ya, menuntut ilmu itu wajib. Ya, harus bersungguh-sungguh. Kalau cuma ya asal-asalan ya repot. Ya, gitu. Semua orang sama-sama sekolah, tapi kok hasilnya nggak sama nilainya. Kenapa? Ya tadi, tingkat kesungguhannya berbeda, situasinya juga berbeda, gitu. Nah, kita harus optimis, ya, bahwa apa yang kita lakukan yang terbaik. Ya, determinasi kita itu penting. Selalu lakukan yang terbaik. Kita nggak pernah tahu, ya betul kesempatan itu tidak hanya sekali. Ya banyak orang bilang kesempatan tidak datang dua kali. Ya ada betulnya, ada kesempatan yang datangnya benar-benar cuma sekali. Tapi banyak juga kesempatan yang datang berkali-kali dan kita gagal memanfaatkannya. Yang repot adalah kita nggak pernah tahu kesempatan mana yang datang terakhir kali kepada kita.
Nah, ini yang jadi repot ya. Jangan sampai kali itu adalah kesempatan yang datang terakhir kali pada kita dari Tuhan dan kita masih tetap gagal memanfaatkannya. Nah, itu penyesalannya panjang nanti. Dan yang terakhir adalah keep growing, ya, bertumbuh terus, ya. Ini kaitannya dengan semua. Dari poin satu lagi, keep growing, ada disiplinnya ditambah, percaya dirinya ditambah, ya, open mindednya ditambah, terus begitu, ya, keep growing, ya. Nah, jadi kalian selalu bertumbuh. Kenapa? Bukan cuma badan yang bertumbuh, ya, gitu, tapi mindsetnya, wawasannya, kebijaksanaannya, kedewasaannya. Dewasa di sini nggak ada hubungan sama umur, ya, tapi bagaimana pola pikir kalian, gitu. Nah, itu penting, ya. Jadi ini 8 hal yang sebetulnya menjadi mentalitas dasar untuk mencapai kewirausahaan yang baik. Oh, banyak orang nih, misalnya kita lihat di film, ada tokoh-tokoh antagonis, ya, tokoh-tokoh penjahat yang sukses bisnisnya. Siapa bilang? Ya, sukses itu kan kelihatan kalau dari jumlah uangnya, anak buahnya banyak. Tapi persoalan dia nggak habis-habis. Gitu. Apa dia tidur nyenyak? Enggak, mau jalan santai. Nggak bisa, meleng sedikit ada yang sikat misalnya. Ya, apa itu hidup yang diinginkan? Kalau memang iya, monggo kan gitu. Tapi kalau bukan, ya jangan ambil jalur yang seperti itu. Karena arah tujuannya ternyata kita bukan mau seperti itu. Nah, itu tadi penting yang di awal tadi, siapa yang kita mau jadikan inspirasi? Pelajari ilmunya dari orang itu, bagaimana dia berjalan, perjalanannya, ya, maksudnya, itu bagaimana dia mencapai hal-hal, bagaimana dia jatuh bangun, bagaimana dia memanfaatkan setiap peluang, walaupun di tengah situasi yang sangat rumit. Ya, ingat cerita bambu Cina. Ya, bambu Cina ini gini, dia bambu yang tumbuhnya itu baru keluar dari tanah tuh 5 tahun kemudian. Ya, jadi bayangin kamu tanam hari ini, kamu siramin hari ini, ya, sebulan kemudian belum ada yang keluar. Tapi kamu nggak bisa berhenti menyirami, kalau nggak nanti mati. Nah, setahun kemudian masih belum ada yang keluar. Tetanggamu akan bilang kamu apa? Ini orang udah kurang sehat jiwanya. Ya, tanaman nggak tumbuh masih disiramin, masih ditungguin. Nah, tetapi setelah tahun kelima, dia tumbuh mencapai 14 meter hanya dalam hitungan hari. Nah, itu yang kadang-kadang kita nggak sabaran. Ya, sesuatu sudah tumbuh di dalam diri kita, tapi karena kita belum melihat hasilnya, kita mundur, kita malas. Belajar, kapan pinternya nih, belajar melulu tiap hari. Gitu. Nah, padahal itu satu titik kita capai, the point of no return, disitulah kita sudah tidak terbendung lagi mencapai suatu keterampilan, menguasai suatu keahlian. Nah, ketidaksabaran ini penting, makanya keep growing, jangan ragu. Ya, itu gunanya juga berdoa. Ya, berdoa itu menguatkan kita. Dan kalau kita sedang lagi mau nyerah, ya, bukan malah berhenti, tapi boleh istirahat. Ya, nah, nyerah itu artinya kita disuruh istirahat, mengamati, gitu. Apa kondisinya saat ini? Apa yang melelahkan? Supaya jalan lagi gimana? Ingat, ketika awalnya apa yang membuat kita memulai ini semua? Ingat baik-baik itu, insya Allah kalian kuat lagi untuk melanjutkan. Oke, next. Nah, ini pitch deck sebetulnya agak teknis, ya. Ini saya persingkat saja. Ya, tahap pertama pitch deck itu adalah memahami produk yang kalian tawarkan ataupun jasa. Ya, opening di situ bisa kalian lihat, ya, bahwa mempresentasikan data, ya, situasi sekarang trennya kemana, lalu perkenalkan, ya, diri kalian, tim kalian sebagai calon pengusahanya. Ini kita bicara sedang kepada calon investor, ya, ceritanya, ya, gitu. Pengalamannya masing-masing, background keahliannya apa. Lalu jelaskan problem apa yang kalian soroti, yang ingin kalian atasi, ya. Dan juga jelaskan juga advantage-nya apa sih, keuntungannya dengan mengatasi problem seperti ini. Kalau sudah jelas, baru solusi yang kalian punya sebagai sebuah produk atau jasa, ini loh barangnya. Nah, baru yang tadi itu produk, ya, tadi, ya. Nah, ini tunjukkan, ya. Nah, di situ ada istilah apa namanya MVP, ya, minimum viable product. Itu maksudnya gini, ya. Pada tahap apa yang paling dasar produk ini sudah bisa menghasilkan, ya. Jadi ada orang mau bikin mobil, ya, pertama-tama dia bikin dulu teknologi menguasai pabrik bannya, gitu. Bukan, ya, jangan fokus pada pabrik bannya dulu. Dia mau jualan ban, jangan. Mungkin kalau dia mau bikin pabrik mobil di kedepannya, katakan 15 tahun kemudian atau 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian, dia bukan bikin ban mobil dulu. Dia mulai bisnis sepeda. Kemudian begitu udah mulai maju, dia mulai mengerti polanya, mekanikanya, dia bangun bisnis motor. Baru nanti pada satu titik, oke, saya sudah siap untuk industri otomotif yang berupa mobil. Nah, kenapa? Karena ketika kalian baru bikin ban saja, dijualnya masih sulit. Gitu. Kalian akan bersaing dengan pabrik ban betulan. Gitu. Tapi kalau kalian sudah berjualan sepeda misalnya, ya sesuatu yang sudah bisa dipakai orang langsung.
Nilai tambahnya lebih tinggi ketimbang sekedar jualan ban. Dalam hal kalau tujuannya mobil, ya, gitu. Kecuali memang, oh saya bisnisnya pabrik ban, oh, nggak ada masalah. Bikin ban yang paling keren, gitu. Nah itu tadi yang tahap awal, ya. Jadi sampai kepada produk dari awal sampai kepada, oh ini loh barangnya. Next. Nah, stage 2-nya ya adalah bagaimana kita menjelaskan bahwa ini potensial loh bisnis ini. Traction itu berarti ada yang sudah tertarik, ada yang sudah mau langganan, ada yang sudah nyoba beli gitu. Ya ada surveinya, kalian harus punya juga tuh research and development-nya ya, statistiknya. Teman-teman ada yang udah nyoba, ini testimoninya kumpulin semua gitu. Lu suka nggak? Suka. Oke, lu bersedia nggak kasih testimoni? Bersedia. Oke, nih ya gitu. Ada yang pakai video, ada yang tulisan posting, misalnya ada yang foto dia pegang. Ya endorsement tapi sifatnya sukarela dulu. Ya bukan terbalik ya, kita malah bayar influencer buat endorse barang kita, jangan dulu gitu. Karena kita sedang bicara kepada calon investor. Lalu pasarnya bagaimana? Banyak nggak sih yang mau beli? Peminatnya gimana? Nah itu diperhatikan gitu ya. Terus kompetisinya, selain kita siapa juga yang nawarin produk yang sama nih? Gitu. Kita bisa bersaing nggak sama mereka? Minimal itu makan kue yang sama, kita dapat kuenya remahan rengginang saja, atau kita bisa dapat kue yang cukup layak, menguntungkan. Dari kue yang sama diperebutkan oleh sekian pesaing gitu. Kemudian bisnis modelnya. Bagaimana kita mendistribusikannya? Bagaimana kita menawarkannya? Siapa yang kita tuju sebagai target kita? Ya, nah itu bisa kalian pikirkan dari sekarang. Ini sama kalau kalian misalnya lagi belajar gitu. Model belajarnya gimana sih? Targetnya apa? Ada di mana? Ada di gurumu. Ya, guru itu setiap pelajaran, setiap kurikulum kan ada tujuan instruksional umum, tujuan instruksional khusus kan? Itu yang akan wajib dibuktikan dalam ujian. Nah, berarti kalian sudah tahu nih ujungnya akan ke sini. Gimana strategi belajarnya? Nah, itu di bisnis model muncul di situ. Kemudian gap analysis. Kalau saya mau ke titik B, sekarang saya berada di titik A, apa yang diperlukan untuk membawa saya ke sana dengan yang paling efisien, paling hemat dalam semua aspeknya, yang paling cepat gitu kan, gitu, dan paling aman. Nah, itu kira-kira gap analysis begitu. Saya mau dapat pemasukan akhir tahun misalnya 10 juta misalnya, karena produknya harganya 10.000 gitu. Nah, apa nih? Gitu. Kalau sekarang jualannya baru ke sini, dapatnya tiap bulan cuma 50.000. Nah, berarti apa yang perlu kita tiru? Ya, FedEx itu dulu begitu jualannya. Ketika dibilang bahwa zaman dulu FedEx tahu ya, kurir ya, jasa kurir kayak DHL gitu ya, kayak UPS gitu. Nah, dia itu awalnya freight namanya ya. Itu ketika di kuliahan dia bilang, ini saya idenya adalah mengirimkan barang lewat jasa kurir. Diketawain. Gitu. Kamu udah ada PT Pos punya negara, kamu mau bikin begitu, kamu kurang kerjaan, nilainya jelek dia. Ya, dia kesel. Dia kumpulin uang yang ada, dia mulai bangun pelan-pelan. Dia mencoba pertama kali mengirim 7 barang, di mana 5 barang dia kirim oleh dirinya sendiri, satu barang orang, ya satu barang itu yang lain uji coba. Yang berhasil cuma 2. Kalau orang lain akan bilang, aduh bisnis ini gagal, nggak bisa jalan. Fred enggak. Fred bilang, kita bukan gagal, kita dapat feedback, yaitu bahwa 2 barang berhasil nyampe, 5 barang gagal. Lah terus sekarang ngapain? Banyakkan gagalnya. Tidak. Tugas kita sekarang adalah memanfaatkan 2 yang berhasil, diperbanyak. Kenapa yang 2 ini berhasil? Kita duplikasi, kita terapkan pada yang lain-lain. Nah, bayangkan sekarang dia duitnya Fred itu miliar dolar gitu ya. Bisa dibilang gitu kalau sekian tahun kumulatif. Ya kalau itu nggak cukup buat jajan sehari-hari sih ya, mungkin ya cukup buat orang lain lah gitu. Tapi bayang kalau dia berhenti saat itu gitu hanya gara-gara banyakkan gagalnya. Bagi dia nggak ada gagal, yang ada adalah feedback ya, ada result. Ya tidak ada gagal gitu, result belum sesuai harapan tapi ada yang udah berhasil pakai. Nah itu gap analysis, cari apa yang menjembatani, apa hambatannya, bagaimana melewatinya, apa yang diperlukan, di mana cari yang diperlukan ini gitu. Nah kemudian investment, berapa sih sumber daya yang diperlukan? Bisa uang, bisa teman-teman. Saya perlu 5 orang teman dengan skill masing-masing A, B, C. Nggak harus tentang uang loh. Ya, modal itu kadang-kadang kita hanya bicara uang, uang, uang. Kalau kalian sudah besar nanti, gitu ya, hati-hati, jangan terjebak di situ. Pemikiran klasik bahwa modal itu harus uang. Kita bisa berbisnis dengan uang orang, betul nggak? Kita sedang menghadapi investor, uang dia. Kenapa orang mau ngasih uang ke kita? Ya dia lihat siapa kita, kemampuan kita menjelaskan, produk kita jelas, arahnya memang pasarnya potensial, bagaimana kita punya strategi, persaingan seperti apa. Oke, saya taruh uang saya di kamu. Nah itu, kan nggak pakai uang. Modal yang sebenarnya adalah kemauan, bukan uang.
Berapa banyak orang dapat uang modal miliaran dari warisan dari apa? Bangkrut juga. Ya, jadi bukan uang, tapi kemauan. Itu modal yang utama. Uang bisa uang siapa saja. Steve Jobs itu jago programming nggak? Steve Jobs nggak bisa bikin program. Yang bisa bikin program itu Steve Wozniacki. Bukan Steve Jobs. Itu partnernya. Tapi Steve Jobs punya kemampuan memasarkan, mempengaruhi orang. Ya, salesmanship-nya dahsyat. Inovasinya dahsyat. Nggak harus dia yang bikin. Dia bukan seorang ahli program komputer, nulis coding ya, apa bukan. Bukan dia itu. Gitu. Nah, itu contoh ya, artinya nggak harus kita semua gitu. Jadi presiden juga nggak harus ngerti semuanya karena akan punya menteri-menteri. Jadi menteri pun nggak harus ngerti semuanya karena nanti punya staf ahli gitu. Nah, pintar-pintar kalian mengelola. Oke, next. Nah, ini yang tahap terakhir ya, pitch deck-nya. Ya, harus jelas juga kalau kalian mau melakukan sesuatu, bahkan kalian sekolah pun ada time frame, ada jadwal. Satu semester ini kapan ujiannya, kapan apa tesnya gitu kan, itu ada semua. Nah, time frame itu penting. Kalau enggak orang nggak bisa melihat layak atau tidaknya. Ya, kalian ngapa-ngapain pun punya time frame. Ada time frame harian, ada time frame mingguan, bulanan dan tahunan ya, semesteran dan tahunan. Ya, dalam skala mikronya selalu ada time frame atau siklus. Tubuh kita ada circadian rhythm ya, yaitu 24 jam itu sirka ya, lingkaran itu hampir bulat gitu ya. Ada ritmenya, bangun tidur, ya, kapan mulai ngantuk, dan seterusnya. Nah, itu penting, harus ada ya. Jadi pelajari juga seperti itu. Kemudian harus jelas ketika menjelaskan pada orang, selanjutnya apa nih? Jangan setelah penjelasan, baik Bapak Ibu, demikian penjelasan kami tentang produk kami yang ingin kami pasarkan. Terima kasih. Nah, terus kan nggak jelas. Nah, next step-nya kan harus jelas. Bapak Ibu, ya dengan demikian kami mengharapkan Anda berani atau bersedia membantu mendorong kami sebagai remaja untuk berbisnis dengan kebutuhan seperti ini. Jika ada yang perlu diperjelas, silakan. Nah, itu diskusi. Ya, closing statement-nya juga sama. Kenapa penting ya ini tadi ya. Tell the story of why this is so important and must happen. Ya. Bapak Ibu, bisnis ini penting karena akan ada banyak. Nah, siapa nih segmen customer-nya? Gitu ya, akan terbantu juga Bapak Ibu telah membantu kami untuk memulai lebih muda, dan kalau kami berhasil, insya Allah kami menginspirasi lebih banyak lagi generasi muda lainnya. Wah, itu kan orang senang dengarnya tuh, ya kan? Nah, terakhir jangan lupa ya kontaknya, hubungi siapa. Jadi udah selesai bubar terus kata investornya, tadi kita mau nelpon ke siapa ya kalau mau lebih lanjut. Nah, itu jangan sampai terjadi ya. Untuk selanjutnya informasi apapun yang diperlukan, insya Allah kami siap kecuali di jam belajar sekolah dan ketika kami tidur, hubungi sahabat kami misalnya Inaya, nomor telepon atau email atau WhatsApp dan sebagainya. Ya, jadi ini tahapan, 3 tahap tadi. Ya, produknya itu sendiri kalian sudah jelaskan, kemudian strategi dan sebagainya, dan ini terakhir adalah what next-nya. Ya, ini penting. Ya, dalam berpikir juga kalian harus terapkan itu. Oke, nah selanjutnya ya kalian harus next slide-nya. Nah, ini sebetulnya sudah selesai ya. Di sini bisa kalian perjelas bahwa sekarang jika ada yang mau ditanyakan silakan. Nah, tetapi intinya adalah kaitan dengan kewirausahaan dan kemandirian. Dalam hal ini sebetulnya kemandirian itu terletak atau berada pada 8 mindset yang tadi kita sudah bahas. Itu kemandiriannya. Kenapa? Itu tidak hanya terkait dengan bisnis semata. Itu terkait dengan bagaimana kalian membangun diri. Bagaimana kalian mempersiapkan diri. Yaitu kemandirian ada di sana. Dari kemandirian itu berarti kalian belajar memimpin diri sendiri. Itulah self leadership. Ya, jangan bicara memimpin orang lain kalau kita belum berhasil memimpin diri sendiri. Mendisiplinkan kita bangun tidur aja masih berat gitu kan. Gitu. Nah, salah satu ilmu terpenting untuk diukur, untuk dijadikan ukuran adalah kalau suatu hari, ya mungkin sekarang sudah ya, mudah-mudahan sekarang sudah, ya kalian bisa bangun tidur tanpa memerlukan alarm lagi untuk jam tidur yang rutin ya. Itu baru keren. Ya, artinya disiplinnya sudah terbentuk. Kalau kalian masih bangun tidurnya yang rutin itu masih harus pakai alarm, ya kalian berlatih lebih lanjut. Ya. Bangun suatu suasana yang baik menjelang tidur, agar bangunnya kalian bersemangat. Ketika bangun, bicara pada Tuhanmu. Ya, berdoa. Ya Tuhanku, hadirkan kejutanmu hari ini untukku. Insya Allah aku siap. Nah itu. Jadi ya ada jungkir baliknya kan, tiba-tiba PR-nya lupa atau apa, ya jangan jangan berkecil hati. Sedih, kesel, malu ada, nggak masalah, itu manusiawi.
Tapi ambil pelajaran. Ikronya apa nih? Pelajarannya apa? Apa nih? Tuhan mau kasih pesan apa dengan kejadian ini kepada saya? Nah, itulah dari kemandirian, self leadership, kalian belajar memimpin orang lain. Minimal menginspirasi dulu teman-temannya sampai teman-temannya ikhlas mau dipimpin. Oke, nah leadership-nya ketemu dari kemandirian masuk ke kepemimpinan, baru bicara. Teman-teman, kalian sudah percaya pada saya, sekarang saya ingin bikin sesuatu yang bermanfaat yang juga menguntungkan kita semua. Bisnis apa ya memanfaatkan digital? Nah, masuk ke situ kewirausahaan. Kira-kira itu kesimpulan yang saya bisa sampaikan di kesempatan kali ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak, bagus sekali materinya. Sama-sama, amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelumnya saya mau menyampaikan kesimpulan dulu. Yang pertama, mempelajari ilmu tentang pola pikir dan perilaku kesuksesan orang lain. Yang kedua, mencari elemen dari sebuah produk atau jasa yang ada saat ini, tapi belum tersedia oleh penyedia lengkap. Menemukan titik temu antara masalah yang tersedia dan solusi yang bisa kita berikan. 4. Memberi nilai tambah dengan suatu sistem agar orang lain bersedia memberi imbalan yang layak pada kita atas solusi yang kita berikan untuknya. Yang kelima adalah melakukan perluasan usaha kepada siapapun yang juga membutuhkan, baik di lokasi lain maupun dari kelompok yang berbeda. 6. Membangun sistem dalam memberikan layanan tersebut yang bisa diterapkan oleh orang lain yang kita latih dengan kualitas yang semirip mungkin, sebagaimana yang biasa kita lakukan sebelumnya. Yang terakhir, tahap terakhir dari pengembangan usaha dalam konteks awal ini adalah menciptakan sistem otomatis dari proses layanan kita agar usaha tersebut mulai bisa berjalan tanpa harus kita yang terus mengerjakannya setiap waktu atau hari. Nah, sekarang Betul kita ke bagian sekali. serunya nih. Sekarang itu waktu Q&A. Oke, Heran, silakan. Nah, untuk Mungkin layarnya dikembalikan dulu kali ya. Oh iya, boleh. Hmm. Oke. Oke. Nah, untuk menjadi pengusaha, faktor-faktor apa yang paling penting agar bisa sukses? Oke, saya langsung jawab berarti ya. 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 Oke, kalau bicara pengusaha tadi itu ya, kita harus ingat, sebetulnya tadi kita bahas tadi faktor dasarnya. Nah, tapi kita perlu ingat, bicara menjadi pengusaha itu bukan bicara menjadi orang kaya. Orang kaya itu adalah dampak. Ya. Bicara sebagai pengusaha adalah bicara membawa nilai tambah pada orang lain yang memerlukannya. Yang dari situ orang bersedia memberi kita imbalannya. Oke, nah, jadi dalam hal ini bagaimana kita menuju ke arah sana? Tentunya harus banyak-banyak cari masalah, ya, banyak-banyak cari masalah, ya, dalam tanda kutip ya, gitu. Nah, jadi cari masalah di sini apa sih yang belum teratasi? Semua orang itu kan begitu, ya. Semua yang kita lihat sekarang dulu nggak ada, gimana mau jualan digital? Ibu-ibu pengen bantu keluarganya punya bisnis, ya, tapi ya skillnya ya sebagai ibu-ibu gitu, itu skill yang udah khusus gitu. Tapi skill dagang belum pernah latihan. Lalu gimana? Produknya juga nggak punya. Ya, kalaupun bisa jualan, produknya apa yang mau dijual? Dia nggak bisa bikin produk gitu kan. Tiba-tiba muncul marketplace. Ya, marketplace itu kita bisa jadi dropshipper. Kita jualin lagi barang orang. Kita buka lapak sendiri gitu, tokonya, toko online-nya. Barang orang lain kita jualin dari rumah, dari handphone gitu kan. Sambil nyuci, sambil gendong anak misalnya, masak kecemplung handphonenya ke penggorengan. Nah, itu jangan ya. Gitu. Nah, jadi apa namanya? Sekarang terbuka banyak peluang. Itulah dahsyatnya digital. Walaupun dengan segenap dampak buruknya juga ada ya. Apapun pasti punya sisi positif dan sisi negatif. Nah, pastikan apapun yang kalian perhatikan, cari sisi positifnya. Hindari sisi negatifnya. Ya. Nah, kaitkan dengan diri kita. Apa nih yang cocok bagi saya? Yang kalau saya kerjakan saya senang. Ya misalnya gini, ada orang senang ngelawak di sekolah, kerjanya cuma diomelin guru. Anaknya lucu banget gitu. Tapi coba kalau dia ikut stand up comedy, terkenal, jadi duit, jadi endorser, jadi influencer misalnya, ya kan? Mungkin tetap diomelin guru gitu kan. Gitu. Tapi lumayan lah gitu. Nanti gurunya berkurang omelnya. Nah itu tadi, bayangin, dia nggak dibayar aja mau ngelawak. Diomelin guru aja dia tetap ngelawak. Sekarang dia dapat uang dari situ bantu orang tuanya. Nah, itu contoh penyanyi ya. Apakah semua profesi itu tidak? Ya, profesi saya pingin masak ya, bikin kue kecil-kecilan. Oh, itu banyak sekali yang sudah bisa kan? Gitu. Kalian mau membahas suatu bikin jadi YouTuber misalnya, ngebahas tentang buku yang baru terbit non fiksi atau bahas kayak Khan's Academy.
Itu kan Kars Academy contohnya, awalnya gara-gara dia punya ponakan, itu banyak nggak bisanya, dan nggak ada yang bisa ngajarin. Dia kuliah di kota yang berbeda. Akhirnya dia ngajarin si keponakan itu pakai online, direkam. Gitu kan. Karena keponakan nggak bisa live gitu nonton. Jadi rekam dulu, dikirim. Akhirnya jadi kompilasi, masuk dulu ke YouTube, jadi konten. Akhirnya baru dibikin sistematika dalam sebuah startup yang sangat keren. Gitu. Nah ini banyak hal, mulainya dari yang nggak sengaja. Ya, mulainya dari yang kecil-kecil. Dulu Ford, ya, Ford mobil Ford tahu ya kalian ya. Tahu. Itu dulu awalnya kan Ford itu nggak SD, sekolah aja nggak selesai dia. Ya, sekolah dasar aja bermasalah Ford gitu. Tapi kemudian dia pintar bergaul, dia punya teman banyak. Suatu ketika ada temannya berhasil bikin yang namanya mesin. Ford tanya, ini mesin buat apa? Gitu. Oh, mesin ini bisa memutar sesuatu, bisa mengangkut barang dan membawanya yang berat-berat. Gitu. Oh gitu. Oke, kayak apa sih? Pinjam blueprintnya. Dipinjemin karena temannya nggak ngerasa gimana. Gimana sama Ford dibawa ke temannya yang jago desain. Bro, kalau gue punya alat namanya mesin yang fungsinya seperti ini, kira-kira lu punya ide apa untuk bikin dia jadi lebih berguna? Wah, bikinin gerobaknya, dia narik. Tapi udah nggak pakai kuda lagi kita. Gitu. Mesin ini yang jadi pengganti kuda. Nih, bisa ditaruhin barang ini, dibikin desain. Oke. Oh, bagus juga ide lo. Yaudah, gue bawa dulu ya. Oke, oke, bro. Nah, dia cari teman yang paling kaya. Bro, kalau gue punya teknologi yang bisa menarik, membawa barang sedemikian rupa, nih modelnya kayak gini, lo mau modalin nggak kalau gue bikin? Nanti lo gue bagi, gue kembalin modalnya, dapat berapa keuntungan gue bagi. Oke, gue pelajarin dulu. Nah, temannya bilang, oke, dimodalin. Begitu megang duit, Ford langsung datang ke yang mesin. Bro, gue modalin deh mesin lo ini, tapi haknya di gue juga ya semua. Oke lah. Gitu. Karena mereka belum ngelihat besarnya akan jadi keren kayak apa industrinya. Tapi Ford sudah melihat itu. Oke, ada modal dia? Tidak. Apakah dia yang ahli mesin, engineer-nya? Bukan. Gitu ya. Nah, itu semua akhirnya jadilah Ford mobil yang kita kenal sekarang. Nah, jadi mulai dari mana saja bisa. Ya, tidak ada pintu khusus untuk kita mulai menjadi wirausaha. Pintunya cuma satu, yaitu adanya kemauan. Mudah-mudahan jawaban ini cukup ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Untuk pertanyaan kedua, menurut Bapak seberapa penting sih di era digital ini teknologi untuk kewirausahaan? Oke, pertanyaan yang bagus sekali ya. Artinya gini, era digital itu akan banyak pekerjaan yang sekarang ada dikerjakan oleh manusia akan segera hilang. Kalau sudah hilang, maka manusia akan semakin sulit bersaing. Betul ya? Ini juga bukan nakut-nakutin, tapi kalian harus mempersiapkan diri. Karena faktanya AI itu sudah merambah kemana-mana ya. Artificial intelligence ini, deep learning, machine learning, ya itu sudah luar biasa. Gitu. Nah, akan banyak pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dikerjakan manusia menjadi diganti oleh mesin, algoritma dan sebagainya oleh program. Lalu bagaimana? Gitu kan di era digital ini, pentingkah kewirausahaan? Menjadi sangat penting. Kenapa? Sekarang kalian jangan berpikir bekerja pada seseorang atau suatu lembaga atau suatu organisasi. Ya kalau masih bisa dan ada tempatnya, why not? Ya, go. Tapi kalau kalian memungkinkan juga, ciptakan sendiri pekerjaannya. Kalianlah yang membuka lapangan kerja buat orang lain. Jangan sampai tapi berpikir bahwa, oh saya wirausaha, Anda cuma pegawai, Anda nggak hebat. Oh itu salah. Hei para wirausahawan, Anda itu menjadi hebat gara-gara punya pegawai. Ya, jadi saling membutuhkan, nggak bisa saling meremehkan, nggak akan jalan. Gitu. Nah itu masalah pilihan. Nah era digital akan membuat persaingan makin ketat. Kalau memang kalian dimungkinkan, ya punya ide, dimungkinkan punya tim, dimungkinkan punya skill yang diperlukan, termasuk investornya, ya by all means bikinlah startup. Tentu sambil belajar ya, sekolah dan sebagainya. Jangan sampai gini, ada yang bilang, oh Steve Jobs sekolahnya selesai nggak kuliahnya? Nggak. Bill Gates selesai nggak kuliahnya? Nggak. Ya, banyak contohnya. Ya, tapi mohon maaf, banyakan mana yang kuliahnya nggak selesai tetap nggak jadi apa-apa. Tetap lebih banyak yang kuliahnya nggak selesai nggak jadi apa-apa. Ya, yang kuliahnya nggak selesai jadi hebat itu ya nggak satu dua, tapi juga nggak banyak juga kali gitu ya. Nah, jadi jangan terkecoh ya. Ilmu pendidikan itu tetap penting ya, setinggi mungkin kalian bisa ambil, tapi niatnya jangan cuma ngoleksi ijazah dan gelar. Niatnya adalah memanfaatkan itu pada derajat yang membawa kemanfaatan bagi orang banyak dan kalian pun diuntungkan dalam prosesnya. Nah, jadi jawabannya adalah sangat penting dan kalau memang dimungkinkan harus ciptakanlah lapangan kerja buat manusia yang lain yang belum dimungkinkan atau tergantikan oleh AI tersebut.
Terima kasih Pak Bausri. Sama-sama. Untuk pertanyaan ketiga, aku mau nanya, sikap apa yang paling penting dikembangkan agar kerjasama dalam suatu bisnis bisa berjalan lancar? Oke, ya pertanyaan yang juga sama bagusnya ya, dalam artian begini. Kadang-kadang kita berpikir, kalau satu tim itu pinter semua, pastilah berhasil. Ya. Coba bayangin pemain bola jago semua, tapi egonya semua pengen bikin gol. Masalah kan? Gitu. Satu grup band semuanya pengen tampil, volume main gede-gedean. Akhirnya hancur kedengaran. Penontonnya nyambit gitu kan, ditimpuk sepatu misalnya. Jadi nggak melulu ya sebuah jaminan ketika tim itu isinya orang pintar semua. Ya. Karena apa? Ruh dari sebuah kerjasama atau kebersamaan adalah adanya sinergi. Bukan sekedar kerjasama. Sinergi itu bukan 1+1 sama dengan 2. Ya. Sinergi itu 1+1 sama dengan 4, 8, 100, 2000, dan seterusnya. Ya, jadi apa? Kita menjumlahkan. Bukan dengan tadi. Ya, saya punya 10, kamu punya 10, oh jadi 20. Tidak. Gara-gara saya punya 10, kamu punya 10 yang berbeda, begitu kita combine, ternyata hasilnya sesuatu yang bukan saya punya, bukan kamu punya. Sesuatu ini yang kemudian eksponen growth-nya. Ya. Apakah harus bertentangan? Oh, saya air, kamu api. Oh, kita harus saling memenihilkan. Saya siram kamu api sehingga kamu mati. Kata api, saya bakar panasin kamu sehingga kamu lenyap. Jangan. Air dan api bergabung menjadi uap air. Menjadi uap. Uap panas bisa dipakai untuk mesin uap, kettle, untuk menggerakkan dan sebagai turbin dan seterusnya. Betul kan? Nah, jadi nggak melulu yang bertentangan itu harus dibenturkan. Apalagi yang tidak bertentangan. Ya, jadi yang nggak enak dengan yang nggak enak bisa jadi enak. Misalnya tong, ya itu keras sama seng, ya itu juga keras. Kalau digabung tong sama seng jadi apa? Seng. Nah, jadi enak kan gitu. Ya, tapi kalau suruh makan tong, suruh makan seng nggak enak gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang kita harus lihat. Nah, kerjasama itu dalam membangun bisnis, cari partner sebisa mungkin ya yang memiliki apa yang kita tidak miliki. Itu yang disebut strategic partnership. Tuh, kalau udah belajar nih jadinya nih. Ya strategic bukan cuma berpartner ya. Wah, pokoknya kita kerjasama ya bro, ya sis gitu. Bukan. Ya percuma kerjasama, skillnya sama, sumber dayanya sama. Sama-sama nggak punya apa yang diperlukan, yang nggak bisa jalan. Oke, strategic partnership berbeda dengan partnership. Ya, bermitra gitu ya. Strategik bermitra strategis adalah kita punya mitra yang dia punya apa yang kita nggak punya. Dan kita punya apa yang dia nggak punya. Ketika digabung, jadilah tadi 1+1 bukan lagi 2. Betul-betul completely new gitu ya. Sesuatu yang wah bisa eksponensial tadi. Bisa ratusan gitu. Nah, jadi cari teman-teman yang unik. Nah, kuncinya apa? Keunikannya kan ketahuan belakangan. Tapi di awalnya chemistry-nya harus sama. Ya, sama-sama punya niat yang kuat. Sama-sama punya 8 hal yang tadi itu. Sama-sama punya kemauan yang keras. Ya, untuk maju. Itu yang penting. Jadi jangan sampai juga ya cuma ngumpul-ngumpul, ya boleh lah kalau kalian mau coba-coba masih main-main nggak ada masalah. Ya, kalian ambil pelajaran, cari pengalaman, at some point baru kalian lebih serius. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau mau serius dari sekarang, nggak ada masalah. Bagian dari pelajaran. Apa hubungan dengan pelajaran sekolah? Lo pada akhirnya kalian belajar di sekolah buat apa? Kan buat penerapan kan. Nanti kalian bermasyarakat, beramal gitu. Amal itu ya perbuatan gitu kan. Nah, apa? Itulah manfaat ilmu sekolah. Dipakainya dari sekarang gitu. Jangan nunggu nanti. Kenapa? Ya sekarang makin muda. Dulu ya untuk jadi dirut, jadi CEO itu umur-umur 50 tahun ke atas. Sekarang kan ngeri-ngeri. Ya kan 30, 20 tahun pun ada gitu. Ada yang masih belasan tahun, 17 tahun. Ya artinya sudah lagi nggak ada tentang umur. Ya, tapi tentang kemauan. Jangan sampai gini, wah saya pengen bikin ini nih barang. Gara-gara saya kesulitan, saya kesel ini, nah harusnya saya ciptakan nih. Sayang belum ada yang nyiptain. 6 bulan kemudian kita lihat di toko, dijual itu barang. Padahal saya udah punya ide ini dari 6 bulan yang lalu loh. Oke, bedanya apa kamu dengan yang jual barang itu? Ya, kita hanya sebatas ide, dia melakukan, mengamalkan. Sehingga jadi barang, jadi produk, dan dipakai orang. Kenapa? Memang dibutuhkan. Hanya saja di kita berhenti sebagai ide. Waktu kecil kita dipakai kain sarung aja di leher, itu sudah heboh jadi Superman, lari-lari, kayak udah bisa terbang, kayak kuat banget. Begitu udah gede, ya, dikasih ijazah, dikasih fasilitas, masih nggak bisa jadi apa-apa. Kemana imajinasi itu? Nah, itu jangan sampai hilang. Ya. Imajinasi itu kunci segalanya. Itu yang membedakan spesies manusia dengan hewan dan spesies lainnya.
Ya mereka nggak punya imajinasi. Ya kamu dikasih uang 10.000, punya imajinasi mau dipakai apa, mau dijajanin apa, gitu. Tapi kalau ada hewan kamu kasih 10.000, entah itu dikoyak-koyak, entah dimakan atau ya diabaikan. Dia nggak punya konsep. Kita membedakan diri kita dengan spesies lainnya, manfaatkan gitu. Nah, jadi cari partner yang mengisi apa yang kita tidak punya dan pastikan jangan kita cuma sibuk nyari orang yang mengisi kekurangan kita, tapi kita juga nggak mampu ngisi kekurangan orang lain. Jangan begitu juga, harus saling. Kalau itu bisa terjadi, simbiosis mutualisme, insya Allah ya itu kesuksesan di tangan itu. Terima kasih Pak jawabannya. Sama-sama. Oke, berarti ini sudah menutup kegiatan hari ini ya. Terima kasih Ya, banyak untuk Pak Jody. sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ini Alhamdulillah sangat bermanfaat. sudah diskusi. Ya, Oke, berarti saya pamit ya. Sudah ya, boleh pamit? Ya, ya. sukses buat kalian semua ya. Sehat-sehat, belajar yang rajin, disiplin, jangan mudah menyerah. Ya, dan yang terpenting, berdoa terhubung selalu kepada Tuhan sebisa kalian. Amin ya robbal alamin. Saya tutup dengan mengucap hamdalah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada semua. Terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama.